London, tahun 1483. Sebuah pagi minggu yang suram menyelimuti kota. Di antara kabut dan dinginnya udara, langkah kaki seorang perempuan menggema di atas batu-batu jalanan yang basah. Ia berjalan tanpa alas kaki, hanya mengenakan sehelai kain linen tipis, menggenggam sebuah lilin yang nyalanya bergetar tertiup angin. Wajahnya tenang, namun tatapan mata setiap orang yang menonton mengandung campuran iba dan rasa ingin tahu yang kelam. Dialah Jane Shore, pernah menjadi perempuan paling berpengaruh di sisi Raja Edward IV, dan kini dijatuhi hukuman penghinaan publik oleh Raja baru, Richard III. Tapi siapa sebenarnya Jane? Dan bagaimana seorang wanita yang dulu berbisik di telinga raja paling kuat di Inggris, bisa berakhir sebagai simbol kejatuhan dan aib? Untuk mengerti, kita harus kembali ke awal, ke masa ketika Jane masih bernama Elizabeth Lambert, dan ketika keanggunan serta kecerdasannya mulai menantang tatanan bangsawan Inggris. Pagi itu, kota London seperti membeku dalam keheningan yang ganjil. Hanya suara langkah kaki yang perlahan memenuhi jalanan sempit berlapis batu. Ketika kerumunan mulai berkumpul, toko-toko tutup, para pedagang diam di ambang pintu, dan para wanita desa berdesakan di sisi jalan. Mereka semua menanti satu hal, penebusan dosa seorang wanita yang dulu hidup di tengah gemerlap kekuasaan istana. Langkahnya lambat dan teratur, kaki telanjangnya menyentuh dinginnya batu. Sehelai kain putih tipis menutupi tubuhnya, dan di tangannya, sebuah lilin kecil menyala redup. Nyalanya bergetar oleh hembusan angin musim semi yang menusuk. Jane Shore. Nama itu bergaung di antara bisikan warga. Ada yang mengejek, ada pula yang hanya menunduk dalam diam. Tapi yang paling mencolok adalah wajah-wajah yang justru menampakkan simpati, bahkan kekaguman. Wajah Jane sendiri tak menunjukkan kesedihan, apalagi rasa takut. Yang terpancar justru ketenangan, seperti seseorang yang menjalani takdir dengan kepala tegak, bukan dengan ratapan. Di balik peristiwa ini, tersembunyi kisah yang jauh lebih dalam daripada sekadar hukuman raja, kisah cinta, kecerdikan, kekuasaan, dan pengkhianatan. Elizabeth Lambert lahir sekitar tahun 1445 dari keluarga pedagang yang cukup makmur di London. Ayahnya, John Lambert, menjalankan bisnis kain yang sukses di tengah hiruk-pikuk pasar kota. Ibunya, Amy, adalah putri dari saudagar terkenal. Keluarga mereka bukan bangsawan, tapi cukup terpandang. Sejak kecil, Elizabeth menunjukkan kecerdasan yang melampaui usianya. Ia belajar membaca, menulis, berhitung, bahkan memahami sedikit bahasa Latin, hal yang sangat langka untuk seorang gadis di luar kalangan aristokrat. Kecantikannya pun luar biasa. Matanya tajam, rambutnya mengalir panjang, dan gerak-geriknya penuh keanggunan. Banyak pria terpikat, dan banyak ibu yang mengingatkan anak-anak mereka agar berhati-hati pada pesonanya. Namun Elizabeth tidak pernah menggunakan kecantikannya untuk keuntungan pribadi. Ia lebih suka membaca buku, mendengar kisah para pelancong, dan berdiskusi dengan para pedagang yang datang dari berbagai wilayah Inggris. Semakin dewasa, pesonanya semakin tak terbantahkan. Pada usia 20 tahun, ia dinikahkan dengan William Shore, seorang tukang emas yang sukses dan terpandang, namun usianya 15 tahun lebih tua. Pernikahan itu adalah keputusan ayahnya, mungkin untuk melindunginya dari banyak pria muda yang mengejarnya. William memang seorang pria baik, mapan, dan cerdas, namun hatinya tak pernah mampu menaklukkan hati Elizabeth. Pernikahan itu kosong dari kasih, dan mereka tidak pernah dikaruniai anak. Dalam diam, Elizabeth mulai merasakan kehampaan. Hidup dalam kemewahan tanpa cinta membuatnya hampa, seperti burung indah yang dikurung dalam sangkar emas. Maka ketika pintu menuju lingkungan bangsawan terbuka melalui undangan pesta dan pertemuan sosial, Elizabeth melangkah masuk tanpa ragu. Ia menyita perhatian dengan cepat, tak hanya karena wajahnya, tapi karena kecerdasannya yang tajam dan kepribadiannya yang memikat. Dalam waktu singkat, ia menjadi wanita paling dibicarakan di antara para bangsawan dan penguasa London. Dan disinilah takdir mempertemukannya dengan raja yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya, Edward IV. Raja yang gagah, tinggi besar, penuh pesona, dan terkenal karena selera besarnya terhadap wanita cantik. Tahun 1476, setelah kembali dari Perancis,
Edward berjalan menyamar di kota untuk merasakan denyut nadi rakyatnya. Di sanalah, di antara para pedagang dan masyarakat biasa, pandangan sang raja bertemu dengan Elizabeth Shore. Hubungan mereka tumbuh dengan cepat, penuh ketertarikan dan kekaguman. Namun bukan hanya karena parasnya Edward jatuh hati. Elizabeth memiliki sesuatu yang tidak dimiliki para perempuan istana, keaslian. Ia tak menjilat, tak penuh sandiwara. Percakapannya cerdas, dan senyumnya menyenangkan tanpa dibuat-buat. Di hadapan Edward, ia menjadi dirinya sendiri, dan itulah yang membuatnya istimewa. Tak lama setelah itu, Elizabeth mengajukan pembatalan pernikahan dengan William Shore, dengan alasan impoten, langkah yang meski kontroversial, tetap sah secara hukum. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Jane Shore. Nama itu, menurut beberapa sejarawan, mungkin digunakan oleh penulis drama agar tak tertukar dengan wanita istana lainnya yang juga bernama Elizabeth. Berbeda dengan perempuan simpanan raja lainnya, Jane tidak meminta emas atau tanah. Ia tidak membangun kekuasaan pribadi, melainkan memanfaatkan kedekatannya dengan raja untuk membantu orang lain. Ia membela yang tertindas, memohonkan ampun bagi yang dijatuhi hukuman, dan meredakan kemarahan raja terhadap banyak bangsawan. Sir Thomas More menulis bahwa Jane adalah wanita yang mampu menenangkan amarah raja hanya dengan kata-katanya. Rumahnya menjadi tempat perlindungan, tempat harapan, bagi mereka yang ingin menyampaikan permohonan atau mendapatkan pengampunan. Ia menjadi kekuatan sunyi di balik singgasana, dihormati oleh bangsawan, dan dicintai oleh rakyat. Selama hampir 7 tahun, Jane berada di sisi Edward dalam berbagai kegiatan resmi, pesta istana, dan urusan politik. Ia tak pernah menyandang gelar resmi, namun kehadirannya lebih berpengaruh dari banyak bangsawan wanita berdarah biru. Namun kebahagiaan itu tidak abadi. Pada tanggal 9 April 1483, Raja Edward IV meninggal secara mendadak. Ia baru berusia 40 tahun. Banyak yang percaya bahwa ia wafat karena pneumonia atau demam tifus, tapi bisikan tentang racun juga beredar. Tahta diwariskan kepada putranya, Edward V, yang baru berusia 12 tahun. Karena usianya yang masih muda, pamannya, Richard, Adipati Gloucester, ditunjuk sebagai wali raja. Disinilah segalanya mulai runtuh. Richard mulai memindahkan kekuasaan secara perlahan. Ia menahan keponakannya di Menara London, lalu menyatakan bahwa semua anak Edward IV adalah anak haram dan tidak berhak atas tahta. Kemudian, ia menyatakan dirinya sebagai Raja Richard III. Jane kehilangan pelindungnya. Tanpa raja, ia tak lagi punya tameng. Dalam upaya mempertahankan posisinya, ia menjalin hubungan dengan Thomas Grey, Marquess of Dorset, anak tiri Edward IV dan sekutu keluarga Woodville. Di saat yang sama, ia juga menjalin kedekatan dengan William Hastings, sahabat raja yang lama dan kepala kamar raja. Namun dua hubungan itu bukannya membawa perlindungan, malah menariknya ke dalam pusaran konspirasi politik. Richard melihatnya sebagai penghubung antara faksi-faksi yang mengancam kekuasaannya. Ia bukan lagi sekadar mantan selir. Ia adalah ancaman hidup. Dan untuk itu, ia harus dihancurkan. Lalu datanglah hari Minggu itu. Hari di mana Jane dipaksa berjalan dalam rasa malu. Tapi apa yang terjadi bukan kehancuran, melainkan kelahiran legenda. Langit London kelabu saat kabar eksekusi William Hastings menyebar seperti api di ladang kering. Ia, sahabat setia Edward IV, kepala kamar raja, pria yang selama bertahun-tahun menjadi pelindung keseimbangan di istana, telah dipenggal tanpa pengadilan. Tuduhan pengkhianatan yang dilemparkan oleh Richard, kini Raja Inggris yang baru, menjadi alasan eksekusi kilat di Menara London. Satu langkah yang mengguncang seluruh pondasi politik kerajaan, dan pada saat yang sama, menyegel nasib wanita yang pernah menjadi bayang-bayang raja sebelumnya, Jane Shore. Dalam hitungan hari setelah eksekusi Hastings, Jane pun ditangkap. Ia tidak dibawa ke istana atau rumah bangsawan. Ia dijebloskan ke penjara Ludgate, penjara kota yang pengap, gelap, dan jauh dari kemewahan yang pernah ia kenal. Tuduhannya lebih menyeramkan daripada kenyataannya. Konspirasi, persekongkolan, dan bahkan sihir. Richard tahu bahwa membunuh seorang wanita yang dicintai rakyat akan menjadi bumerang.
Maka ia memilih jalan yang lebih licik, mempermalukannya di depan umum, melucuti wibawanya, dan menghapus jejak masa lalunya dari benak rakyat dengan menciptakan gambaran yang hina. Di dalam jeruji besi, Jane tidak menangis. Ia tidak meratap. Ia telah melihat lebih dari cukup bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kebaikan bisa berbalik menjadi bencana, dan bagaimana cinta seorang raja tidak menjamin perlindungan dalam dunia politik yang bengis. Tubuhnya mungkin lemah oleh kurungan, namun pikirannya tetap tajam, dan jiwanya tetap teguh. Pada hari penentuan, Jane dibawa keluar penjara saat Fajar masih malu-malu menyapu atap-atap rumah London. Ia hanya mengenakan shift, sejenis pakaian dalam panjang dari kain linen tipis yang nyaris tak mampu menutupi tubuhnya dari pandangan ribuan mata. Kakinya telanjang, menyentuh batu jalan yang dingin dan lembab. Di tangannya, sebuah lilin kecil menyala, seolah menjadi satu-satunya simbol harapan dalam penderitaan yang nyata. Warga berbondong-bondong keluar. Tua, muda, miskin, bangsawan, semuanya menyesaki jalan-jalan sempit. Mereka datang bukan sekadar ingin melihat seorang perempuan dihina, tetapi karena penasaran bagaimana wanita yang pernah ada di sisi raja akan menanggapi penghinaan tersebut. Dan Jane, dengan segala ketenangan yang luar biasa, tidak menunjukkan ketakutan. Ia tidak menunduk. Ia tidak menangis. Langkahnya tenang, seperti biarawati menuju altar, bukan seperti terpidana menuju penghakiman. Sorot mata penonton berubah. Mereka yang awalnya datang dengan niat mencemooh, mendapati diri mereka terdiam. Ada yang menangis diam-diam. Ada yang mengulurkan jubah untuk menutupi tubuhnya, gestur yang ditolaknya dengan halus. Ia ingin menyelesaikan hukumannya tanpa bantuan, tanpa belas kasihan, karena ia tahu, inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan harga dirinya yang tersisa. Keheningan yang menyelimuti jalan-jalan itu menjadi pukulan telak bagi Richard, yang berharap kemarahan rakyat akan menenggelamkan nama Jane dalam lumpur sejarah. Yang terjadi justru sebaliknya. Setelah prosesi penebusan dosa yang legendaris itu, Jane dikembalikan ke penjara Ludgate, tanpa tanggal pembebasan. Namun dari balik jeruji itu, ia masih menjadi pusat perhatian. Banyak tokoh, pejabat, dan bahkan rakyat biasa mengajukan permohonan agar ia dibebaskan. Salah satu dari mereka adalah seorang pria bernama Thomas Linnom, jaksa agung kerajaan. Ia datang bukan sebagai pengacara, melainkan sebagai seorang pria yang terpikat oleh martabat luar biasa yang ditunjukkan Jane di tengah kehinaan. Pertemuan demi pertemuan di penjara membawa Thomas pada satu keputusan besar. Ia ingin menikahi Jane. Keputusan yang sontak memicu kemarahan Richard. Bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi, sosok kepercayaan kerajaan, ingin menikahi seorang wanita yang baru saja dihukum karena penghinaan moral? Raja memanggil Thomas dan mengancam, jika pernikahan itu terjadi, ia akan kehilangan jabatannya, hartanya, bahkan bisa dianggap pengkhianat. Namun Thomas bukan pria yang bisa dibelokkan oleh ketakutan. Ia tetap pada keputusannya. Dalam surat-surat resminya, ia menulis bahwa Jane telah cukup menerima hukuman, bahwa ia memiliki hak untuk menata hidup baru, bahwa kekuatan jiwanya adalah sesuatu yang bahkan bangsawan pun jarang miliki. Akhirnya, tekanan dari banyak pihak membuat Richard melunak. Ia memberikan pengampunan kepada Jane dan mengizinkan pernikahan itu berlangsung. Tahun 1484, Jane resmi menjadi istri Thomas Linnom. Ia keluar dari penjara bukan sebagai tawanan, bukan sebagai selir, tetapi sebagai seorang istri yang sah. Bersama Thomas, ia pindah ke daerah Hertfordshire, jauh dari istana, jauh dari gemuruh politik. Mereka membangun kehidupan baru, memiliki seorang putri, dan hidup dalam ketenangan yang selama ini hanya menjadi bayangan di benaknya. Namun takdir Inggris belum selesai mengubah peta kekuasaan. Tahun 1485, dalam pertempuran di Bosworth Field, Raja Richard III tewas di tangan Henry Tudor yang kemudian naik tahta sebagai Henry VII. Sekali lagi, kehidupan Jane ikut berguncang. Thomas kehilangan jabatan sebagai jaksa agung, tetapi diberi posisi baru dalam pemerintahan Henry, termasuk menjadi anggota dewan di Wales dan mengurus rumah tangga Pangeran Arthur. Jane, di usia yang kian menua, tidak kembali ke sorotan. Ia tidak ingin menjadi bagian dari istana lagi.
Ia memilih untuk hidup dalam ketenangan. Ia menggunakan waktu dan pengalamannya untuk membantu para wanita lain yang tersesat dalam kekacauan sosial dan politik. Ia membuka rumahnya untuk mereka yang tidak punya tempat pulang, untuk mereka yang kehilangan harga diri karena sistem yang tidak memihak. Rambutnya mulai memutih, kulitnya tidak semulus dahulu, tetapi matanya tetap menyala. Ia masih memiliki kecerdasan yang dulu menaklukkan seorang raja, dan kasih sayang yang menumbuhkan cinta seorang pria yang memilihnya melawan dunia. Ia meninggal pada tahun 1527 dalam usia sekitar 82 tahun, umur yang luar biasa untuk zamannya. Ia dimakamkan dengan tenang di gereja St. Nicholas, Hinsworth, tanpa upacara besar, tanpa keramaian istana. Hanya keluarga dan segelintir sahabat yang hadir. Namun ceritanya tidak berhenti di liang lahat. Shakespeare menyebut namanya dalam drama Richard III. Thomas Hewott menulis satu drama utuh tentang hidupnya. Pelukis seperti William Blake menggambarkan penebusan dosanya dengan sapuan kuas yang abadi. Bahkan di abad modern, inspirasinya muncul kembali. Salah satunya dalam adegan legendaris Walk of Shame dalam Game of Thrones, yang lahir dari jejak langkah Jane di jalanan London berabad-abad sebelumnya. Ia tidak lahir sebagai bangsawan. Ia tidak mati sebagai ratu, tetapi Jane Shore tetap menjadi lambang dari martabat, keteguhan, dan kekuatan seorang perempuan yang mampu berjalan dalam kehinaan tanpa kehilangan kehormatan.